Banyak yang nanya juga nih Pak, Bapak ini kemarin berasal dari mana Pak? Daerah mana Pak? Saya itu dari Jawa. Jawa daerah mana? Jawa Timur. Hidup saya di Pasang Surut. Oh, sama dengan di sini berarti? Enggak. Sekarang itu sudah banjir. Banjirnya di sana itu enggak asat atau enggak kering. Kalau belum 3 bulan. Oh gitu. Nah, dikatakan daerah mana itu Pak? Hah? Daerah mana tuh Pak? Lamongan. Oh di Lamongan. Lamongan bagian apa? Desa apa Pak? Lamongan. Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah. Daerah Lamongan yang paling rendah itu Bojo Asri, Kalitengah, Binangun. Binangun itu separuh. Turi juga separuh. Nah, ya itu. Jadi sudah tidak asing ya, sudah familiar ya dengan kondisi seperti di sini ya. Bapak dulu itu ya bikin warung. Bikin warung di pinggir sungai. Oh gitu. Itu diuruk. Ya sampah-sampah itu aja. Ada sampah mengalir hentikan di situ, tumpuk-tumpuk. Akhirnya waktu banjir nggak ikut banjir. Oh gitu. Jadi kurang lebih caranya dikembangkan seperti di sini juga Pak ya? Iya. Aku nilai Bapak dulu ngomong Bapak itu bodoh. Aku kan sedikit banyak dari kiai. Aku gabungkan dari kodratnya Allah, dari berkahnya Allah. Kalau Bapak kan bodoh, nggak mengerti apa-apa, cuma itulah ilmu dari kuping mencari kepada kiai. Hanya bertemu 1 jam, 1 hari atau setengah hari gitu aja. Jadi Pak Rifai rasakan ilmu itu datang tidak dari siapa-siapa, dari dirinya sendiri ya, matanya sama telinga. Nah, cangkul ini nggak ada yang bikin cangkul seperti aku. Segi kecil ya? L. Oh buat sendiri tuh Pak? Iya, soalnya aku rasakan kok gak enak. Coba aku begini enak. Nah ini yang baru ini besinya nggak tua jadi pelot. Kalau Bapak di sini kalau dari segi kebutuhan untuk usaha kira-kira yang paling dibutuhkan saat ini apa Pak? Ya belum bisa, kita itu ya tani ini dikatakan kurang berhasil. Cuma anak itulah yang cari uang. Bulan puasa itu aku tanam semangka, ya lumayan lah, bisa jual. Habis itu lombok dan macam-macam, bawang, enggak jadi uang. Apa tuh Pak penyebabnya Pak? Ya entahlah, ya tanahnya. Tanahnya ya? Nah, ini mulai lagi di SP3. Kalau di SP3 bawang pre daun itu sekali panen 10 kilo, 30 kilo. Nah, pas harga dulu itu 20.000. Setiap 1 bulan panen bawang pre. Kalau misalnya ada yang nawarin Pak, ada lahan yang subur, yang kering untuk dipinjamkan untuk bercocok tanam, Bapak mau Pak? Untuk daerah di dekat rumah Bapak? Maksudnya? Maksudnya kalau ada yang mau pinjamkan lahannya yang subur jauh dari acap seperti di sini untuk berkebun, Bapak tertarik enggak Pak? Aku itu setelah dari P3 perjalanannya nggak ada, malah cari tanah untuk nyayur dekat Ratan. Yang maksudnya dekat Ratan itu jalan, pokoknya bakul-bakul roda lah. Itu bisa cepat diambil. Kalau Bapak ada sekitar 1 hektar atau 1,5 hektar,
yang dilalui roda itu, bakul ambil seperti di Berau. Kalau ada aku siap. Mantap. Kalau begitu nanti tugas saya carikan Bapak lahan untuk berkebun 1 hektar. Iya. Nanti apa namanya? Paling tidak setengah hektar lah. Setengah hektar ya dulu ya. Setengah hektar itu kalau lancar orang yang ngambil setiap 1 minggu saya bisa panenan paling sedikit uang 200. 200 ya. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan di sini, kalau saya ya Pak ya, kalau lihat itu. Kalau saya lihat lahannya di sini memang sangat tidak menguntungkan untuk berkebun Pak, karena paling kalau lihat paling maksimal ya seperti padi pasang surut. Iya. Kalau untuk tanam-tanaman sayuran sepertinya waduh ini kondisinya seperti ini. Kecuali mungkin butuh proses lagi Pak ya. Untuk padi ini kan sungai. Jadi demi anak, ya. Aku jadikan biar besok anak tinggal nanam ambil hasilnya. Oh gitu. Kalau nggak kita jadikan, anak melihat sungai terus seperti orang yang punya ini. Dijual anak saya. Orang yang ditawarin lokasi ini sudah jadi, keluarganya, oh lokasinya kena sungai, nggak jadi. Nggak jadi. Limpahan dari orang itu harganya dikasihkan anak saya itu. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Walaupun sungai, walaupun gunung, kalau itu dalam lokasinya jurang, nggak bisa hidup tanaman. Satu, pokoknya kering. Serendah-rendah tanah, asal ada paritnya lebih dalam. Paritnya dari tanah yang paling rendah itu ada 1 meter, masih bisa tangani, masih bisa diusahakan di tanggul yang tinggi. Jadi nanti kita pikirkan Pak yang besok sore gimana Pak? Besok sore ada kegiatan nggak Pak? Enggak. Jadi kalau misalnya kalau Bapak mau, Bapak tunggu di Tambangan, kita sama-sama ke tempatnya. Itu dekat Pak, enggak jauh dari Selimau. Iya. Itu lahannya bagus, subur. Tapi ya itu dia bolak-baliknya lagi ya untuk itu ya. Itu karena nomor saya ada kan. Aku juga. Maaf Pak. Iya. Soalnya HP yang mana kemarin ya? Ya nanti kita coba. Makanya saya enggak ini karena entah di mana nomornya, saya cari-cari lagi. Iya, nomornya itu kartunya sudah diblokir. Astaga. Dikasih lagi. Siap. Nanti kita komunikasi lagi. Jadi tuh guys, kondisi di sini sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Rois, Pak Muhammad Rois, bagaimana kondisi di sini. Unik. Banyak juga alat-alatnya ya, macam-macam ini. Tidak ada yang pakai alat seperti ini. Nah, ini adalah alat pertanian yang beliau pakai selama berkebun selama ini. Iya, yang pakai cangkul. ini sekitar 6 tahun. Sudah 6 tahun digunakan Pak ya? Iya, tapi orang-orang nggak sama senang. Pak, kalau misalnya nih Pak, ada ada yang ingin bergabung di sini untuk bertani, berkebun. Kira-kira tantangan pertama yang bakal mereka jumpai itu apa Pak kalau sini? Saya ada tertarik tantangan untuk yang berat. mau dapat lahan di sini seperti itu, lalu kemudian satu itu dari lahannya acap ya. Dan 2 tanahnya masih belum enggak berupa tanah, tunggulnya banyak dan gambut. Walaupun rendah, kalau masih bisa ditangani, ini mudah ini. Daripada lahan saya, tanahnya kan tanah liat, jadi untuk pematang langsung jadi. Cuma itu tantangan tani cuma begitu, tanahnya gambut, rendah, dan banyak tunggulnya. Oh iya betul. Itu makan waktu yang lama. Iya maaf Pak, kalau akses gimana Pak? Kalau aksesnya? Akses dari sini ke pasar untuk menjual hasil makanya kebun. yang di sini menjualnya nggak bisa. Jadi aku masih senang kalau ada tanah. Bahkan sampai mikir-mikir, andaikan ada orang punya hutan nggak dikelola sama sekali. Seperti itu di daerah Berau, pas
Cuman kalau Berau jauh sekali Pak. Iya, Makanya dekat-dekat aja nanti Pak kita cari. Suaran. Saya pas kerja sana di daerah sana lah dekat Suaran di Gunung Tabur pas kita ketemu orang Suaran. Kalau mau merawat tanam naga sama merica itu sampai buah dikasih 1 hektar. Wow. Jadi aku mikir sampai sekarang itu mau ke sana itu gimana kan jauh juga. Lah andai kan ada seperti itu merawat hutan tanahnya orang yang berupa hutan, mama 1 hektar saya jadikan dikasih 1/4-nya aku mau daripada Kondisi seperti ini ya, maksudnya untuk Iya. berkebun seperti ini ya. lah ini di Teluk Ending 1/4 hektar ditanami sawit dijual itu laku 200 juta karena ada sawit. Sahang. Naga, bukan? Durian, Oh, durian durian. motong. Lah yang 1 hektar 400. Lah yang 1/4 200 itu kan karena pekarangan kan. Bahkan pekarangan itu dikapling 25 kali 25 aja di kota itu. Kalau dibelikan lahan dapat 3 hektar. 3 hektar kan. Wajar. Kalau anu Pak, kalau seperti burung nggak tertarik Pak ya? Seperti tetangga Bapak di sana tuh ada sarang burungnya, suaranya berbunyi terus setiap hari. Nggak tertarik lagi. Nggak tertarik, Pak? Ide itu andai kan ada modal rezeki mau bikin sarang burung, lah nggak ada. Ya berdoa. Lah berdoanya ini kapan dikabulkan nggak tahu. Mungkin besok ketemu anak cucu pasti dikabulkan, tapi kabulnya doa itu kalau tidak dikabulkan dari orang yang berdoa seperti aku, Allah itu menurut tafsirnya pas masih dikasihkan dari anak cucunya. Makanya Bapak kalau lihat cucunya ini kaya atau lebih-lebih jadi kiai lah. Orang tuanya, neneknya itu orang yang melarat juga bodoh. Mungkin dari doanya orang tua, neneknya. Makanya itu nenek moyang itu doanya bersambung. Nah seperti tuntunan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu artinya panjang. Keturunanku ya Allah jadikan. Nah, mohon Allah dijadikan keturunan sampai anak cucu. Wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu apa? Meripatnya melihat itu enggak tentang dunia aja, walaupun dunia dibawa ke arah Allah. Seperti aku melihat ini, anak kok begini, ini iroda Allah. Aku gini kan mungkin aja. Nah, mencontoh dari apa yang dikehendaki Allah itu menambah bersyukur. Nah, menambah bersyukur termasuk bisa mengalahkan dari kekufuran. Makanya para kiai-kiai itu kalau kamu nggak bersyukur, Allah akan memberi adab yang paling pedih. Kafartum wala kafartum la inna adabila syadid. Kalau kufur itu enggak bersyukur. Kalau kufur enggak mau menerima, Allah menyiksa di dunia akhirat. Di dunia kadang-kadang kena musibah apa? Nah, seperti COVID itu yang kena COVID itu ya juga adab juga atau ujian. Ada kalaan ujian itu tidak merupakan apa
siksaan atau azab, tapi diuji kuatnya iman. Tuh. Kalau kuat imannya, syukurnya masih tetap, Allah akan menambah pintu surganya.